Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Greni dengan NIM 124106068 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Kelas Media dan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa pengaruh media TikTok terhadap konstruksi realitas sosial Gen Z melalui pendekatan teori komunikasi. Baik, jadi fenomena media yang saya analisis adalah bagaimana media TikTok ini berperan dalam membentuk cara pandang dan realitas sosial Gen Z. Saat ini TikTok tidak hanya menjadi alat hiburan saja, tetapi juga menjadi ruang utama bagi Gen Z untuk mendapatkan informasi, membangun identitas dirinya sendiri, serta mengikuti berbagai tren sosial yang ada di luar sana. Jadi melalui fitur For Your Page atau FYP, TikTok ini biasanya menyajikan konten secara terus-menerus. Nah, biasanya bentuk kontennya adalah video-video pendek yang berdasarkan minat dan interaksi penggunanya. Jadi konten yang sering muncul seperti standar kecantikan, gaya hidup yang estetik, terus cara berpakaiannya, hingga pola komunikasi tertentu, ini perlahan dapat membentuk persepsi Gen Z tentang apa yang dianggap normal, ideal, dan diterima secara sosial. Jadi analisis ini menggunakan dua teori utama. Yang pertama ada teori determinasi dari Marshall McLuhan, dan yang kedua ada teori kultivasi dari George Gardner. Yang pertama, teori determinasi ini menjelaskan bahwa teknologi bukan hanya alat penyampaian pesan, tetapi ternyata memiliki kekuatan untuk membentuk cara manusia berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Jadi, McLuhan ini pernah menyatakan bahwa the medium is the message, yang berarti bentuk media itu sendiri ternyata sudah membawa pengaruh besar terhadap kehidupan sosial. Sementara itu, teori kultivasi menjelaskan bahwa paparan media dalam jangka panjang dapat membentuk persepsi realitas penggunanya. Jadi, semakin sering seseorang terpapar dengan konten-konten tertentu, maka semakin besar kemungkinan konten tersebut dianggap sebagai gambaran yang ada di dunia nyata. Dalam konteks TikTok, kedua teori ini terlihat sangat relevan. Jadi format video pendek, visual menarik, serta algoritma rekomendasi ini membuat konten tertentu terus muncul dan terus dikonsumsi oleh Gen Z secara berulang. Salah satu contoh yang paling jelas, relevan, dan sering banget terjadi di kehidupan kita adalah standar kecantikan. Konten yang ditampilkan di FYP ini adalah tubuh yang ideal, kulit yang cerah, visual yang bagus, gaya perpakaian tertentu, dan gaya hidup yang seringkali mendominasi FYP. Jadi akibatnya, standar tersebut ini dianggap sebagai patokan umum dalam bermasyarakat. Padahal sebenarnya itu adalah hasil konstruksi dari media. Lambat laun, standar kecantikan yang dibentuk oleh media ini dijadikan sebagai patokan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak individu, khususnya generasi muda, merasa perlu menyesuaikan diri agar sesuai dengan standar tersebut, baik dari segi penampilan, cara berpakaian, maupun gaya hidup yang ditampilkan di media sosial. Padahal, standar ini bukan sesuatu yang alamiah atau mutlak, melainkan hasil konstruksi media yang dibentuk oleh algoritma, kepentingan industri, serta tren yang sedang populer. Kondisi ini menunjukkan bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga secara aktif membentuk cara masyarakat memandang diri mereka sendiri dan orang lain. Selain itu, ternyata TikTok juga membentuk budaya komunikasi Gen Z, mulai dari gaya bahasa yang lebih santai, penggunaan istilah-istilah yang viral, hingga cara menyampaikan informasi yang serba singkat dan menggunakan visual. Dalam jangka panjang, hal ini itu dapat memengaruhi cara Gen Z memahami informasi dan memaknai realitas sosial di sekitarnya. Jadi kesimpulannya adalah ternyata TikTok ini memiliki peran yang besar dalam membentuk realitas sosial Gen Z. Jadi melalui teknologi, algoritma, dan konten terus-menerus yang dikonsumsi oleh publik, TikTok ini tidak hanya menjadi sumber informasi saja, tetapi TikTok ini sudah membangun standar sosial, budaya, dan cara berpikir penggunanya. Oleh karena itu, penting untuk Gen Z di luar sana untuk memiliki kemampuan literasi digital agar mampu berpikir kritis tentang apa yang dikonsumsi sendiri di konten TikTok
dan menyadari bahwa apa yang muncul di TikTok bukanlah sepenuhnya realitas sosial, tetapi sudah dikonstruksi oleh media sosial. Sekian hasil analisa dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.